Presiden Prabowo Subianto memastikan perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia berjalan sederhana, dikarenakan saat ini negara fokus pada banyak hal. Usai membuka konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Menteri Kabinet Merah Putih mengungkapkan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia akan berjalan sederhana. Presiden menegaskan masih banyak pekerjaan untuk rakyat yang perlu dilakukan. 17 Agustus Pak, mau undang kepala negara siapa Pak? 17 Agustus Pak. Kita relatif sederhana dulu lah. Kita masih banyak pekerjaan untuk rakyat, ya. Oke. Sementara itu, saudara, antusiasme masyarakat untuk menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta kembali memuncak. Meski kuota gelombang 1 dan 2 sudah penuh, masyarakat masih memiliki kesempatan terakhir. Gelombang ketiga dibuka pada hari Jumat pukul 10 pagi di situs Pandang Istana. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia tahun ini akan berlangsung dengan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk hadir langsung mengikuti momen di Istana Merdeka, Jakarta. Bagaimana memaknai peringatan HUT RI tahun ini dan apa bedanya dengan peringatan HUT RI sebelumnya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama Jurnal Merah Putih, mantan wartawan Istana Harian Kompas, Suhartono. Selamat siang, Mas Har. Ya, Mbak Glenis. Nah, ini ada yang berbeda ya kebijakan dari Presiden Prabowo untuk mengundang masyarakat datang begitu ya di kenaikan atau penurunan. Bagaimana memaknai hal ini, Mas? Yang pertama bahwa antusiasme masyarakat itu tinggi karena Presiden Prabowo untuk pertama kalinya menyelenggarakan peringatan 17 Agustus. Detik-detik penaikan bendera dan penurunannya. Yang kedua, masyarakat juga antusias karena ingin tahu apa yang akan diselenggarakan oleh Presiden Prabowo untuk pertama kali dalam penyelenggaraan 17 Agustus ini. Kan pengen sama ini udah tahu dari era-era sebelumnya ya. Nah, ini kan Prabowo ini kan upacara pertama Prabowo juga pertama ya. Kali ya. Apalagi kan Presiden 3 kali ikut pemilu kan kebetulan kalah ya. Jadi pasti punya semangat yang tinggi. Nah, rakyat ingin melihat semangat yang tinggi itu seperti apa. Nah, yang kedua juga peringatan kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu diperingati di 2 tempat. Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo ada di halaman Istana Negara IKN, sedangkan Wapres Ma'ruf dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming berada di Istana Jakarta, di halaman Istana Merdeka Jakarta. Nah, yang sekarang juga muncul adalah semangat Presiden. Ya. Presiden bukan cuma sekedar merayakan kemerdekaan, tapi katanya memeratakan kemerdekaan. Artinya ingin menunjukkan wujud nyata kemerdekaan itu di bidang pendidikan misalnya, dibangunlah sekolah rakyat untuk menampung anak-anak miskin yang tidak tertampung di sekolah umum. Lalu di bidang ekonomi, mendirikan koperasi Merah Putih. Lalu di bidang pendidikan, beliau mendirikan sekarang cek kesehatan untuk gratis. Pelajar. Iya, untuk kesehatan ya, untuk para pelajar. Dan juga ada program makan bergizi gratis. Nah, jadi dengan slogan itu Presiden punya semangat. Itu adalah makna. Tapi apakah kemerdekaan ini hanya sekedar slogan? Ini yang harus diwujudkan oleh Presiden Prabowo. Kalau memang ingin memeratakan kemerdekaan, 3 bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan itu harus terpenuhi. Oke. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ini menarik karena memang ada ungkapan ya memeratakan kemerdekaan. Tadi kalau kita simak bersama juga Presiden bilang bahwa ingin sederhana saja karena banyak yang mau difokuskan untuk rakyat. Seberapa sederhana sepertinya untuk kegiatan tahun ini, Mas? Kalau dilihat dari segi jumlah undangan yang datang, kan sampai hari ini gelombang ketiga yang dibuka ya untuk pendaftaran mengikuti menghadiri peringatan 17 Agustus itu. Nanti diharapkan sekitar 8.000 masyarakat. Dari 8.000 masyarakat itu diharapkan 80% adalah rakyat, bukan pejabat. Atau kolega-koleganya dari partai-partai ini termasuk Partai Gerindra. Bukan, tapi masyarakat.
Nah, sekarang masyarakat itu datang. Yang namanya pesta rakyat yang akan digelorakan oleh Presiden Prabowo, mereka setelah peringatan, seperti dulu ketika kita hadir, habis selesai pulang hanya mendapat souvenir saja, terus pulang. Nah, sekarang digiring masuk untuk menikmati makanan di halaman tengah istana, antara Istana Merdeka dengan Istana Negara. Di halaman rumput itu akan diundang pedagang-pedagang di sekitar istana untuk masuk. Rakyat akan menikmati makanan secara gratis. Nah, mereka pulang, mereka akan dapat lagi souvenir, Mbak. Artinya, di tempat yang rada sempit itu, 8.000, lalu ada sediakan souvenir. Apakah itu murah? Nah, kita nggak tahu itu. Sedangkan nanti buat pejabat-pejabatnya, Presiden, Wapres, mereka menerima jamuan hidangan istana di Istana Merdeka. Sedangkan Dubes dan pejabat lainnya ada di Istana Negara, sedangkan rakyat di halaman rumput itu. Jadi kalau dari segi itu mungkin tidak juga gitu ya. Tapi memang dibandingkan dengan peringatan di 2 tempat seperti tahun lalu, jelas ini lebih murah. Nah, acara kita juga nanti 17 Agustus itu juga ada yang juga hal baru adalah Presiden meminta dibangun kereta kencana sendiri, khusus. Kereta kencana yang tidak ada tutupnya, Mbak, yang akan mengambil bendera. Nanti di situ ada paskibraka, mengambil bendera di Monas, akan dibawa ke istana untuk dikibarkan. Nah, sore harinya setelah diturunkan, dengan kereta kencana diantar kembali. Nah, kereta kencana itu ditemani oleh, awalnya tuh ada sekitar 300 pasukan berkuda yang akan disiapkan. Tapi tadi saya dapat informasi ada perubahan menjadi pasukan berkuda dengan komposisi 17-8-45. Gitu. Karena memang sulit juga, Mbak. Kita kan nggak punya pasukan berkuda sampai berjumlah 300. Kecuali kalau mengajak dari Persatuan Berkuda Nasional gitu ya. Nah, itu terus juga ada acara-acara rutin seperti pertunjukan dari pesawat-pesawat TNI AU yang akan flying past di atas gitu ya. Jadi kemeriahannya itu yang diharapkan oleh Presiden Prabowo. Oke, jadi sedikit berbeda dari mengundang rakyat untuk kirap bendera pusaka. Sedikit dengan singkat, Mas Har, kita juga ingin tahu sebenarnya bagaimana sih perayaan HUT kemerdekaan oleh presiden-presiden sebelumnya. Di presiden pertama, Presiden Soekarno, itu perayaan pertama setelah ibu kota Jakarta dipindah ke Yogyakarta, itu dirayakan di halaman Istana Gedung Agung. Dari sejak tahun 1947 sampai dengan 49. Itu perayaan sederhana. Belum ada paskibraka, hanya adalah pejuang-pejuang yang mengambil inisiatif untuk menjadi pasukan pengibar bendera. Nah, setelah ibu kota dari Yogyakarta pindah ke Jakarta, untuk pertama kalinya tahun 1950, Bung Karno menggelar peringatan upacara 17 Agustus di halaman Istana Merdeka. Seperti yang sekarang sedang berlangsung. Nah, di situ Bung Karno membangun satu tugu yang digunakan sampai sekarang sebagai tiang untuk 17 Agustus. Di era Presiden Pak Harto, dengan semangat dan juga persatuan dan juga kesederhanaan diselenggarakan. Sudah ada paskibraka. Di era Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bu Mega itu nggak jauh beda kayaknya. Itu nggak jauh berbeda, sama. Tapi yang menarik di era Pak SBY itu juga menarik, meriah sekali karena kita mulai mendengar tuh ada lagu-lagunya Pak SBY yang dimunculkan di tengah-tengah setelah acara itu. Dan di acara itu Bu Mega tidak pernah hadir, mantan presiden tidak pernah hadir di eranya Pak Presiden Pak SBY. Nah, tapi selanjutnya ketika di eranya Pak Jokowi, giliran Pak SBY yang nggak hadir. Jadi Bu Mega hadir justru di presiden sebelumnya, ya, presiden, yang terakhir sebelumnya. Ya, Presiden Megawati ketika Pak SBY menjadi presiden, dia memilih memimpin upacara di rumahnya di Pasar Minggu. Begitu juga ketika Pak Jokowi menjadi presiden, suasana meriahnya juga sama, menarik ya. Tapi Pak SBY memilih acara di Pacitan. Itu. Nah, di tengah-tengah acara Pak Presiden Pak Jokowi itu, memang yang menarik itu adalah ada musik-musik itu.
seperti penampilan Farel ya tahun 2022 Ya. yang menyanyikan lagu Ojo dibanding-bandingke ya. Ya. Lalu tahun berikutnya tahun 2023 juga ada Putri Aryani ya. Di peringatan itu menyanyikan lagu Rungkat gitu ya. Jadi suasananya itu berbeda memang setiap tahun. Bisa dibilang setiap presiden punya ciri khas Ya. masing-masing, termasuk ini Betul. Pak Prabowo. Kita nantikan nanti di tanggal 17 bagaimana perbedaannya, kemeriahannya. Semoga ini bukan hanya sekedar perayaan biasa, tapi juga bisa sesuai dengan harapan dan tujuan dari Presiden Prabowo. Ya, memeratakan kemerdekaan. Ya, memeratakan kemerdekaan. Terima kasih Mas Har sudah berbagi insight dan juga cerita terkait dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dari presiden-presiden sebelumnya. Terima kasih, saudara.